Hai, selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes, pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih, setia, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang sudah sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon hikmat dan berkat daripada Tuhan untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan melalui firman-Mu yang kudus ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ngampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat 7. Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat 7. Di bawah perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan perkenaan Tuhan. Hari ini kita kembali membahas kitab Injil Yohanes dan juga membahas tentang kenaikan Yesus Kristus. Di hari Kamis kemarin, Bapak Mama Saudara semua telah mengikuti kebaktian pagi dan telah mendengarkan apa yang menjadi perenungan firman. Tetapi hari ini saya mengajak kita kembali mengingat bagaimana kenaikan Yesus Kristus itu dan peristiwa-peristiwa sebelum kenaikan Yesus Kristus. Salah satu peristiwa yang digambarkan di dalam kitab Injil Yohanes pada saat ini, Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita melihat dan mengetahui, membicarakan tentang rumah Bapa, kita selalu menggambarkan itu dengan kata surga. Surga adalah tempat di mana Allah bertakhta, tempat di mana Allah berdiam di sana, tempat di mana Allah merancangkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Di dalam pengertian itu, Yohanes juga memberikan ketong satu pemahaman di mana ketong juga akan pergi ke situ jika ketong mengenal Sang Allah. Dan pengenalan kita tentang Allah itu melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana ketong bisa mengenal Yesus? Apakah dengan cara ketong masuk di dalam agama Kristen Protestan? Atau ketong hanya datang gereja? Atau seperti apa pengenalan Bapak Mama
tentang Yesus Kristus itu sendiri. Bagi saya, pengenalan tentang Yesus Kristus itu sendiri adalah bertemu dan bertatap dengan seluruh ciptaan yang telah diciptakan Tuhan, lalu melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk pengenalan tentang Yesus Kristus. Dan pengenalan tentang Yesus Kristus sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri bahwa ketong juga akan mengenal Sang Bapa. Jadi kalau ketong mengenal Sang Anak, berarti ketong mengenal Sang Bapa. Ketika ketong mengenal Sang Anak dan Sang Bapa, sudah pasti ketong tahu jalan kepada surga itu sendiri. Jadi ketong tidak lagi mempertanyakan jalan seperti apa yang harus ketong lalui, jalan yang mana yang ketong harus lalui, dan sebagainya. Saya mau bilang kepada kita Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman pada hari ini mengingatkan ketong bahwa Yesus Kristus telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita, tempat yang kudus itu bagi setiap kita. Ingatlah bahwa Yesus sendiri menegaskan bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia bukan sekedar petunjuk jalan. Dia adalah Bapa yang dapat membawa kita, adalah orang-orang berdosa ini, kepada Allah melalui pengorbanan dirinya sendiri. Lalu di sini juga ditegaskan oleh Yesus Kristus bahwa Ia memberitahukan kepada Allah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi murid-muridnya. Ia berjanji bahwa Ia akan kembali untuk menjemput murid-muridnya, dan ini merupakan sebuah janji eskatologis bagi kita, bahwa kelak setiap orang yang percaya akan bertemu dengannya di dalam rumah Bapa. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Yesus yang akan menerimanya. Janji ini adalah janji penghiburan dan peneguhan bagi iman kita. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup mengenal Kristus adalah hidup yang mau melakukan apa yang diinginkan Kristus, melakukan, memikirkan, dan merenungkan apa yang dilakukan oleh Kristus. Jadi bukan sekedar hidup yang menyatakan bahwa kita adalah orang-orang Kristen, tetapi hidup yang menunjukkan kekristenan itu sendiri. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Selamat menikmati hari pekan ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Untuk perenungan firman Tuhan, untuk menutup perenungan pada saat ini, kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama salam kalian, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati kita.